Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan kesehatan yang telah diberikan kepada kita, sehingga pada kesempatan kali ini kita tetap bisa melakukan proses sharing pengetahuan dalam kaitannya dengan proses belajar mengajar kita di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Pancasakti Makassar. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mata kuliah komunikasi kesehatan. Namun untuk topiknya kali ini kita akan menyelami terlebih dahulu mengenai teori dasar komunikasi. Jadi sebelum masuk pada komunikasi kesehatan, sebelum kita spesifik membahas mengenai komunikasi kesehatan, kita akan memahami terlebih dahulu teori-teori dasar dari ilmu komunikasi. Baik, untuk mempersingkat waktu, mari kita mengawali dengan membatasi komunikasi itu dari hal di luar dari dirinya. Kita akan membahas tentang definisi, karena sesungguhnya definisi itu adalah batasan sesuatu terhadap sesuatu yang lain. Jadi membatasi sesuatu dengan di luar dari sesuatu itu sendiri. Baik, kita akan membahasnya yang pertama dari segi bahasa. Secara etiologi itu berasal dari bahasa Latin yang disebut sebagai communicatio atau yang lazim disebut sebagai komunis. Jadi komunis ini tidak hanya dimaknai secara negatif ya. Kata komunis ini tidak bisa hanya diartikan secara negatif saja, ya. Namun komunis ini diartikan ke dalam bahasa Indonesia. Ketika kita artikan dia ke dalam bahasa Indonesia, maka komunis ini artinya bersama. Jadi komunisme itu sebenarnya, paham komunis itu adalah paham tentang sistem yang dibangun secara bersama-sama. Tidak ada yang lebih kaya atau yang miskin, semua sejajar, tidak ada yang lebih senior, tidak ada yang lebih junior, semua sama rata. Jadi lebih kepada sistem kehidupan bersama. Itu kalau kata komunis. Namun karena pembahasan kita tentang komunikasi, maka arti kata bersama ini akan kita rujuk atau kita spesifikkan pada pengertian kesamaan makna. Ya, kesamaan makna yang mana? Kesamaan makna antara seorang yang memberikan pesan atau yang disebut sebagai komunikator kepada seseorang yang akan menerima pesan, atau yang disebut dengan komunikan. Jadi yang memberi pesan itu adalah komunikator dan yang menerima pesan itu adalah komunikan. Jadi sejatinya proses komunikasi itu tidaklah maksimal ketika antara komunikator dan komunikan tidak mampu menjalin atau membangun kesamaan makna. Artinya walaupun pesan itu sampai kepada komunikan, namun pesan itu tidak dipahami, tidak dimengerti oleh komunikan atau ditafsirkan berbeda, maknanya tidak sama dengan makna yang disampaikan oleh komunikator, maka disitulah kegagalan dari komunikasi. Ya, kita sampaikan apa, komunikan mendengarnya apa, atau kita sampaikan A, komunikan mengartikannya B, maka tidak akan tercipta proses komunikasi yang efektif. Oleh karena itu, seorang komunikator tidaklah dituntut untuk mampu menguasai bahasa-bahasa yang terlalu tinggi, bahasa-bahasa yang ilmiah, atau bahasa-bahasa yang terlalu retoris. Ya, tidak dituntut untuk seperti itu, namun hanya dituntut untuk bagaimana membuat komunikan atau sasaran itu mengerti, paham dan mengerti tentang apa yang disampaikan dan mau melaksanakan sesuatu sesuai dengan apa yang diinginkan oleh komunikator. Kira-kira nanti untuk berbicara tentang
keilmuan kesehatan masyarakat dalam kaitannya untuk merubah perilaku kesehatan masyarakat atau individu, kira-kira yang dibutuhkan itu seperti itu. Jadi misalnya seorang tenaga kesehatan, seorang promotor kesehatan ingin merubah perilaku sasaran, ingin merubah perilaku halayak, ingin merubah perilaku individu ataupun kelompok, maka petugas kesehatan itu, komunikator kesehatan itu, atau promotor kesehatan itu tidaklah dituntut untuk menggunakan bahasa yang terlalu canggih, tidaklah dituntut untuk menggunakan bahasa yang terlalu retoris, tidaklah dituntut untuk menggunakan bahasa yang terlalu populer dan terlalu ilmiah. Tergantung siapa sasaran dari komunikasi. Tentunya kita mampu membedakan antara ketika kita melakukan penyuluhan terhadap anak SD dengan edukasi kesehatan yang dilakukan kepada sasaran dengan kategori tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Ya, ketika misalnya kita memberikan edukasi kesehatan tentang PHBS misalnya dan sasarannya adalah anak SD, maka tentunya kita akan menggunakan bahasa-bahasa yang tidak terlalu berat buat mereka. Kita tidak boleh menggunakan bahasa-bahasa yang terlalu retoris, yang terlalu ilmiah, karena sasaran kita adalah anak SD atau anak sekolah. Karena ketika kita telah menggunakan bahasa-bahasa ilmiah, kita menggunakan bahasa-bahasa, ayo anak-anak kita harus mengedepankan pola hidup preventif, promotif, dan lain-lain sebagainya, maka takutnya pesan yang disampaikan malah tidak sampai, atau sampai namun maknanya akan mengalami bias, tidak dipahami oleh masyarakat, tidak dipahami oleh sasaran, atau bahkan disalahartikan makna itu, pesan itu oleh khalayak. Jadi seperti itu kesamaan makna yang dimaksud. Jadi seorang komunikator akan berhasil membangun proses komunikasi ketika mampu memberikan atau membangun kesamaan makna antara dia sebagai komunikator dengan sasaran yang akan bertindak sebagai komunikan. Yang kedua, secara istilah atau terminologi. Mohon maaf, ini kebalik ya. Yang pertama itu terminologi secara bahasa, yang kedua itu adalah etiologi secara istilah. Ini terbalik, slide saya terbalik. Nah, secara istilah ya, saya lebih senang menggunakan pengertian komunikasi itu dengan mendefinisikannya sebagai proses, sebuah proses yang menggambarkan siapa mengatakan apa, dengan cara apa, kepada siapa, dan efek yang ditimbulkan itu seperti apa. Nah, sekarang kita klasifikasi. Proses menggambarkan siapa, yaitu merujuk pada orang yang akan menyampaikan pesan atau komunikatornya. Mengatakan apa, yang kedua, itu merujuk pada pesan yang ingin disampaikan. Apa sih pesan yang akan disampaikan kepada khalayak? Apa sih pesan informasi yang ingin disampaikan kepada sasaran? Dengan cara apa? Merujuk pada bagaimana proses menyampaikan pesan. Ya, menggunakan media apa? Menggunakan saluran seperti apa? Jadi nanti akan kita bahas di materi berikutnya. Kepada siapa? Yaitu berbicara tentang siapa sasaran kita. Dan yang terakhir, efeknya apa dari komunikasi itu. Nah, tentunya ketika berbicara efek, ini adalah perubahan seperti apa yang diharapkan dari sasaran ketika informasi itu telah sampai. Ya, misalnya lagi-lagi kalau kita berbicara tentang disiplin ilmu kesehatan masyarakat, dalam merubah perilaku misalnya, dalam merubah perilaku individu ataupun masyarakat, ya, hal yang paling utama yang ingin dicapai adalah bagaimana mampu terjadi perubahan perilaku, ya, dari perilaku yang negatif misalnya, yang tidak menguntungkan kesehatan, ke perilaku yang lebih positif atau perilaku yang menguntungkan buat kesehatan. Jadi
tujuan utama seorang promotor kesehatan misalnya salah satunya adalah merubah perilaku individu dari perilaku yang negatif ke perilaku yang positif. Misalnya begini, tadi kita berbicara tentang edukasi PHBS kepada anak SD, anak sekolah. Nah, salah satu jalan untuk merubah perilaku itu dengan cara membangun komunikasi, membangun edukasi. Harapannya, misalnya dari perilaku yang tidak gemar makan sayur dan buah, itu bisa dirubah perilakunya dengan membangun proses komunikasi agar sasaran itu bisa menerapkan perilaku gemar makan sayur dan buah, misalnya untuk anak SD atau anak sekolah. Atau yang lain misalnya dari perilaku yang suka bermain gadget atau yang adiksi terhadap gadget, smartphone, itu dirubah pada perilaku yang menjadi tidak adiksi atau tidak kecanduan terhadap gadget. Nah, itulah yang dimaksud dengan efek. Jadi keberhasilan utama dari seorang komunikator adalah ketika mampu merubah perilaku sasaran sesuai dengan apa yang diinginkan oleh komunikator. Nah, kalau kita berbicara tentang sejarah komunikasi, itu ketika berbicara sejarah berarti berbicara kapan sih komunikasi itu ada. Nah, ternyata komunikasi itu ada sejak awal peradaban manusia. Jadi sejak manusia itu lahir, komunikasi juga sudah ada. Dan bahkan komunikasi ini akan kekal sepanjang manusia itu masih bernafas. Atau sepanjang peradaban manusia itu masih ada. Jadi komunikasi itu berasal dari sejak awal manusia itu ada dan sampai manusia itu hilang di muka bumi. Sampai peradaban manusia itu tidak ada lagi. Nah, dahulu misalnya sebelum atau ketika kita berbicara masyarakat prasejarah, sebelum mereka mengenal bahasa sebagai alat komunikasi, mereka juga tetap membangun proses komunikasi, namun tidak menggunakan bahasa, tetapi menggunakan simbol, menggunakan bunyi, ya. Misalnya dengan teriakan-teriakan, itu adalah sebuah bunyi yang ketika bunyi itu digaungkan, diteriakkan, dan bunyi itu telah disepakati, maka akan ditafsirkan oleh penerima pesan dan akan dimengerti. Karena kenapa dimengerti? Karena sudah dibangun kesepakatan-kesepakatan itu. Ketika bunyi seperti ini, maka yang terjadi adalah misalnya siaga. Ketika bunyi saya seperti ini, maka itu menandakan aman. Ketika bunyi seperti ini, itu adalah waspada. Misalnya seperti itu. Atau dengan menggunakan simbol-simbol, misalnya membakar, ya, menyusun bebatuan, atau menulis, menggambar di dalam gua ataupun di atas batu. Itu adalah bentuk-bentuk komunikasi. Layaknya juga hewan, ya misalnya, yang sampai hari ini hewan tidak menggunakan bahasa, namun sampai hari ini hewan juga tetap masih membangun proses komunikasi. Bagaimana proses komunikasi hewan? Ya, dengan cara menggunakan bunyi. Ya, hewan itu tetap berkomunikasi, namun menggunakan bunyi. Saya bisa membenarkan teori ini karena saya juga senang memelihara kucing, ya, hewan. Jadi di rumah saya itu banyak sekali kucing ras Persia. Ya. Nah, sepanjang saya memelihara kucing, saya sering membawa kucing itu ke klinik hewan dan berkonsultasi dengan dokter. Dan dokter hewan juga membenarkan itu, bahwa hewan juga melakukan proses komunikasi dengan bunyi atau dengan simbol-simbol. Nah, sampai hari ini saya bisa tahu kapan hewan saya, kucing saya itu lapar, kapan hewan saya takut, kapan hewan saya ingin dimanja. Ya. Saya bisa membedakan kondisi-kondisi tersebut dengan mengenal bunyinya, dengan mengenal cara dia mengeong. Begitu juga dengan simbol-simbol yang lain. Saya tahu ketika kapan hewan saya ingin dimanja. Misalnya pada saat hewan saya tiba-tiba menggeletakkan tubuhnya di depan saya, kemudian memperlihatkan perutnya. Ya. Saya menyimpulkan bahwa hewan saya ingin dielus. Atau tiba-tiba ketika saya berdiri, kemudian hewan atau kucing saya datang menghampiri saya dan mengeluskan
sebagian sepotong badannya ke betis saya tahu bahwa yang dia maksud hewan ini ingin dielus dan lain-lain. Begitu juga ketika dia lapar, begitu juga ketika dia takut. Ketika dia siaga, dia akan menggerak-gerakkan ekornya. Itu tanda berarti dia sedang siaga. Atau ketika dia takut, dia akan menaikkan ekornya, membuat ekor itu berdiri tegak ke atas. Itu tanda hewan saya sedang takut atau sedang terancam. Dan simbol-simbol itu juga saya sudah konfirmasi ke dokter hewan dan membenarkan. Ternyata apa yang saya alami gerak-gerik kucing, ya, bentuk komunikasi kucing itu memang ada. Karena mereka juga berkomunikasi dengan cara mengeluarkan bunyi. Nah, proses komunikasi itu, ya, titik awal perkembangannya pada saat ditemukannya mesin cetak dalam memproduksi media cetak itu sendiri. Kalau sekarang mungkin kita kenal dengan koran, ya. Nah, itu dipopulerkan oleh Johannes Gutenberg pada awal abad ke-14. Ya. Jadi dengan adanya media cetak, ya, komunikasi itu bisa lebih masif. Pesannya ditulis satu kali, namun bisa dibaca berulang-ulang kepada satu dan bahkan lebih dari satu orang. Itu kelebihan dari media cetak. Ya, tadi di awal kita sudah sampaikan dengan cara apa? Ya, inilah dia prosesnya. Proses menyampaikan pesan. Nah, di awal abad 14, nah pesan ini disampaikan dengan cara menggunakan media cetak. Nah, pada saat menggunakan media cetak, ya maka tentunya pesan ini bisa dikonsumsi secara masif atau secara luas. Karena pesannya dibuat satu kali, bisa dibaca berulang-ulang dan tidak hanya dibaca, diterima oleh satu orang, namun oleh banyak orang. Kemudian berkembang lagi, ditemukan komunikasi jarak jauh seperti telepon, radio, dan lain-lain. Jadi kita bisa mendengar suara, tidak hanya membaca, kita bisa mendengar suara langsung dari komunikator. Ya. Komunikan bisa mendengar suara langsung si penerima pesan walaupun dari jarak yang jauh sekalipun. Yaitulah misalnya radio kita bisa lihat. Siarannya misalnya di Surabaya, kita bisa mendengarkan informasi itu di Makassar. Atau telepon. Ya. Telepon, kita menggunakan telepon, komunikasi lewat telepon. Saat ini kita di Makassar, kita bisa berkomunikasi dengan orang yang ada di Papua sana misalnya. Nah, penggunaan penemuan telepon inilah, radio inilah yang menjadi titik balik dari awal komunikasi. Ini berkembang di awal abad 18 pada saat terjadi revolusi industri. Lain halnya sekarang, ya. Sekarang juga masih dalam tahap perkembangan, ya, terus mengalami perkembangan, bahkan di era yang baru sekarang, di era revolusi industri 4.0, bentuk komunikasi itu semakin canggih, ya. Kita tanpa harus bertemu dengan orangnya, kita bisa melihat orang tersebut walaupun dengan jarak yang jauh. Misalnya dengan adanya smartphone, dengan adanya fasilitas Zoom misalnya, atau video call. Kita bisa berinteraksi dengan orang dimanapun, bahkan sampai di luar negeri sekalipun, bertatap muka dengan real time, dengan waktu yang pas. Jadi kalau hari ini, hari Senin, pukul 5 sore misalnya, maka lawan bicara kita juga akan melakukan interaksi di hari dan waktu yang sama, real time, tanpa adanya delay. Nah, kita pindah ke sifat komunikasi. Jadi, pengklasifikasian komunikasi itu kita bagi menjadi komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal. Jadi, komunikasi verbal itu adalah komunikasi yang menggunakan kata, baik satu atau lebih kata, ya, menjadi satu kalimat. Jadi kalimat itu gabungan dari beberapa kata, ya. Jadi komunikasi verbal adalah proses komunikasi yang disampaikan oleh komunikator ke komunikan dengan menggunakan kata, baik satu, dua, ataupun lebih kata. Nah, ternyata selain kata yang diungkapkan, menulis juga, ya, itu juga masuk pada klasifikasi
komunikasi verbal. Jadi bukan hanya yang disampaikan secara lisan, ya, namun yang disampaikan secara tertulis juga adalah bentuk komunikasi verbal. Nah, ternyata komunikasi verbal ini ketika kita membagi presentasinya dengan komunikasi nonverbal, ternyata komunikasi verbal inilah yang mendominasi proses komunikasi manusia. Kenapa? Karena orang lebih senang berbicara dan kebanyakan di sisi lain orang juga banyak yang senang mendengar. Jadi baik pendengar maupun orang yang menyampaikan pesan itu lebih mengatakan efektif, lebih mudah memahami proses-proses itu jika komunikasi tersebut disampaikan secara verbal menggunakan kata baik secara tertulis ataupun secara oral. Nah, tadi ketika komunikasi verbal menggunakan kata, ya, atau tulisan. Nah, kebalikannya, nonverbal itu menggunakan simbol-simbol. Ya. Komunikasi verbal adalah komunikasi yang menggunakan pesan-pesan nonverbal, menggunakan simbol-simbol. Jadi menggunakan simbol-simbol di luar dari kata-kata yang bisa terucap dan tertulis. Misalnya gestur, mimik, ya, ekspresi, itu adalah komunikasi nonverbal. Kita bisa mengetahui, ya, seseorang sedih tanpa dia harus mengatakan bahwa saya sedang putus cinta, saya lagi putus cinta, saya lagi kehilangan handphone, saya lagi kehilangan saudara atau kehilangan orang tua. Dalam komunikasi verbal, seorang lawan bicara mampu menangkap makna, mampu menangkap fenomena yang sedang dialami oleh orang lain tanpa orang lain perlu menyampaikannya secara verbal. Saya bisa mengetahui bahwa si A, si B ini sedang bersedih dengan cukup hanya melihat ekspresi, gestur. Saya bisa mengetahui orang ini sedang berbohong dengan cara melihat matanya, memperhatikan gerak-geriknya. Itulah komunikasi nonverbal. Jadi tanpa perlu menggunakan kata, tanpa perlu menggunakan bahasa, tanpa perlu menulis, tanpa perlu menggunakan bahasa itu secara oral, mengungkapkan bahasa secara oral, maka seseorang dapat mengetahui makna-makna yang disampaikan, yang ingin disampaikan oleh lawan bicara dengan memperhatikan simbol-simbol yang dibangun oleh seseorang tersebut. Nah, tadi klasifikasinya, sekarang kita masuk ke jenis-jenisnya. Ada komunikasi intrapribadi atau intrapersonal communication, ya. Jadi komunikasi ini adalah komunikasi secara intrapersonal ke dalam diri kita sendiri, ya. Jadi lebih berbicara kepada kontemplasi, perenungan. Apa yang direnungkan yaitu tadi sensasi, persepsi, memori dan proses berpikir. Kadang secara tidak sadar kita bahkan membangun komunikasi itu secara internal ke dalam diri kita. Misalnya ketika kita ingin memilih jurusan mata kuliah, kita akan melakukan komunikasi secara intrapersonal. Saya bagusnya masuk FKM kan? Atau masuk farmasi kan? Kayaknya farmasi lebih murah. Tapi farmasi kuliahnya kan agak ribet masuk praktek. Saya ke FKM saja. Tidak, FKM terlalu ini. Farmasi terlalu itu. Saya pilih sospol sajalah. Kira-kira seperti itu, ya. Jadi lebih kepada proses kontemplasi, proses perenungan terhadap sensasi-sensasi yang ditangkap oleh indera ataupun sesuatu yang terbangun dalam diri kita dan sedang terjadi kontradiksi, pertentangan di dalam jiwa. Ini sebenarnya saya mau ngapain? Misalnya, saya mau masuk jurusan apa? Saya pilih A, salah, pilih B, salah, pilih C sajalah, misalnya seperti itu. Nah, yang kedua adalah komunikasi antar pribadi. Komunikasi yang dilakukan antara satu orang ke orang yang lain, atau satu orang ke dua orang yang lain. Dan masing-masing dari diri orang tersebut
Ada yang bisa bertindak sebagai penyampai pesan dan penerima pesan, juga sebaliknya. Ada yang bisa bertindak sebagai penerima pesan dan penyampai pesan. Ketiga, ada komunikasi kelompok, ya, group communication. Jadi dia lebih merujuk, ya, mengerucut pada aktivitas komunikasi pertukaran pesan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok kecil, ya, misalnya keluarga atau kelompok belajar. Ya, tentunya teman-teman di kelas ini sudah pernah melakukan diskusi antar sesama anggota kelompok, ya. Biasanya dosen memberikan tugas dan dibagi misalnya 4 kelompok. Nah, 4 kelompok kecil inilah yang akan saling bertransaksi informasi, melakukan pertukaran pesan, melakukan dialektika, melakukan pertentangan argumentasi di dalam kelompok-kelompok itu. Itulah komunikasi kelompok. Nah, kelompok yang paling kecil dan yang paling sering kita jumpai adalah kelompok keluarga. Keempat, ada komunikasi organisasi, ya. Ini lebih kepada level institusi, ya. Misalnya komunikasi antara pihak sekolah dengan rumah sakit, ya, universitas dengan perusahaan, atau pihak institusi A dengan institusi B. Yang kelima adalah komunikasi massa, ya, merujuk pada komunikasi yang dilakukan oleh organisasi media kepada khalayak secara lebih meluas atau lebih masif. Nah, sadar atau tidak sadar dalam membangun proses komunikasi kesehatan, jenis komunikasi dari 1, 2, 3, 4, bahkan 5 ini akan kita gunakan satu persatu. Ya. Misalnya komunikasi antara intrapribadi. Ini adalah pilihan perenungan, misalnya orang ketika ingin merokok tetap merokok dan berhenti merokok, maka akan ada pertentangan-pertentangan itu di dalam dirinya, akan ada kontradiksi-kontradiksi. Begitu juga ketika kita sebagai petugas kesehatan, ketika kita sebagai promotor kesehatan ingin merubah perilaku individu, minimal merubah perilaku orang terdekat, misalnya keluarga atau orang tua. Bagaimana membangun komunikasi pada orang tua kita yang sudah tua, renta, yang rentan terkena penyakit agar mampu merubah perilaku makan, misalnya, agar mampu membangun kebiasaan berolahraga misalnya, dan lain-lain sebagainya. Itu komunikasi antar pribadi, antara satu ke orang yang lain. Komunikasi kelompok juga seperti itu. Bagaimana membangun proses komunikasi pada kelompok-kelompok kontrol. Jadi nanti di praktek di lapangan, ini juga akan berpengaruh. Yang kita perlu perhatikan adalah kelompok kontrol. Jadi terkadang dalam merubah perilaku masyarakat secara umum, kita harus melihat dulu siapa kelompok kontrol atau kelompok-kelompok yang disegani dalam kelompok masyarakat itu. Biasanya dalam satu kelompok masyarakat, ya, terkadang ada kelompok-kelompok grup-grup tersendiri yang kadang grup itu lebih eksis dari masyarakat yang lain. Misalnya kelompok ibu-ibu pengajian, kelompok ibu-ibu arisan, kelompok karang taruna, dan kelompok pemuda yang lain. Ya. Nah, untuk mampu membantu kita dalam merubah perilaku masyarakat yang lebih umum, kadang kita membutuhkan kelompok-kelompok ini. Jadi, kelompok inilah yang dijadikan sebagai rekan kerja. Harapannya ketika kelompok kecil ini bisa berubah, dia akan menjadi patron, ya. Dia akan menjadi role model untuk merubah perilaku masyarakat yang lebih luas. Jadi karena kita akan kesulitan ketika ingin merubah perilaku masyarakat yang langsung secara luas, maka yang dilakukan adalah yang pertama kadang kita membangun komunikasi kelompok, mencari kelompok-kelompok kontrol yang berpengaruh di lingkungan itu, yang berpengaruh di masyarakat itu. Atau pada saat kita melihat komunikasi antar pribadi, ini kita akan merujuk pada tokoh masyarakat. Siapa tokoh masyarakat di daerah itu? Siapa kepala desanya? Siapa ketua adatnya? Kepala adatnya siapa? Kita bangun komunikasi antar pribadi. Harapannya ketika kepala adat ini, tokoh masyarakat ini mau berubah, harapannya yang membantu kita menyebarkan komunikasi itu secara lebih luas adalah tokoh masyarakat ini. Karena kecenderungan masyarakat kita, apalagi di Indonesia bagian timur, itu lebih cenderung takut, lebih cenderung segan kepada public figure yang ada di daerah tersebut, kepada orang yang dituakan, kepada orang yang disegani.
Jadi ketika ingin merubah perilaku masyarakat yang lebih umum, yang lebih luas, maka kita harus mencari siapa tokoh masyarakat itu, siapa tokoh adat di situ, siapa orang yang disegani di situ. Kita lakukan komunikasi antar pribadi. Atau yang kedua, kita cari berapa kelompok kontrol yang berpengaruh di masyarakat itu. Ada berapa kelompok arisan, ada berapa kelompok pemuda, karang taruna, ya, majelis taklim, ibu-ibu pengajian dan lain-lain. Itu kelompok kontrol. Nah, di komunikasi organisasi juga begitu. Karena kita ingin merubah perilaku kesehatan, ya, kita selalu memandang bahwa masalah kesehatan itu disebabkan oleh multifaktor, dan untuk merubahnya kita membutuhkan kerjasama lintas sektor. Masalah narkoba misalnya tidak hanya bisa diselesaikan dengan orang kesmas, namun kita harus bekerja sama dengan orang psikologi, dengan institusi, ya, baik institusi pemerintah maupun institusi swasta, dengan LSM misalnya, dengan Polri misalnya, dengan tokoh agamawan misalnya, ya. Kita cari kelompok-kelompok itu. Misalnya kalau narkoba sekarang kan ada kelompok, kalau berbicara institusi pemerintah ada BNN, ya. Kalau berbicara LSM-nya ada ini yang populer, gerakan anti narkoba, itu juga populer juga LSM itu. Kita harus bekerja sama dengan mereka-mereka selaku kelompok atau komunitas organisasi. Begitu juga dengan yang kelima adalah komunikasi massa, ya. Saya kira tidak perlu dijelaskan lagi tentang bagaimana sih itu komunikasi massa. Intinya bagaimana membangun proses komunikasi organisasi yang dilakukan oleh halayak, yang dilakukan kepada halayak secara lebih luas dan lebih masif. Itulah komunikasi massa. Nah, sekarang unsur-unsurnya. Jadi komunikasi itu akan terbangun ketika memenuhi 5 unsur. Yang pertama ini saya sudah jelaskan di slide yang sebelumnya. Siapa yang mengatakannya? Sumbernya, ya, komunikatornya. Kemudian pesan yang ingin disampaikan, baik dia verbal maupun non-verbal. Kemudian salurannya, lebih kepada prosesnya. Kita mau menyampaikan materi ini apakah tatap muka atau menggunakan Google Meet atau menggunakan Zoom atau hanya membagi slide atau melalui live YouTube dan lain-lain. Itu saluran semua. Nah, sekarang bagaimana komunikator melihat peluang itu? Saluran apa yang paling memungkinkan saya gunakan untuk menyampaikan pesan? Saluran apa yang paling memungkinkan saya gunakan supaya pesan ini sampai? Misalnya karena di era pandemi, kalau kebiasaan kita tatap muka, kalau ini kita paksakan, maka pesannya tidak akan sampai karena kita dibatasi oleh pertemuan-pertemuan. Makanya saya menggunakan saluran digital, misalnya dengan menggunakan channel YouTube, dengan menggunakan Zoom, dan lain-lain. Keempat, unsur yang harus dipenuhi adalah penerima. Ya, karena tidak mungkin juga sudah ada penyampai pesannya, pesannya sudah lengkap, salurannya canggih, tapi tidak ada yang mau menerima pesan. Nah, penerima ini saya ulangi lagi disebut sebagai komunikan atau sasaran atau halayak yang akan menerima pesan. Dan yang paling penting adalah efeknya. Apa sih yang diharapkan dari proses komunikasi? Ya, tidak lain kalau misalnya kita sebagai seorang tenaga promotor kesehatan, ya, penambahan pengetahuan khususnya pada hal-hal yang berkaitan dengan kesehatan. Setelah itu, perubahan keyakinan dan perubahan perilaku, itulah yang paling penting. Percuma kalau halayaknya sudah tahu tetapi perilakunya belum berubah. Nah, komunikasi itu akan dianggap maksimal ketika pengetahuan dan perilakunya berjalan seiring. Jadi pengetahuannya meningkat diiringi dengan perubahan perilaku. Karena percuma juga kita menasihati orang, memberikan edukasi kesehatan, pengetahuannya baik, tapi tidak diiringi oleh perubahan perilaku. Nah, itulah tantangan sebagai seorang promotor kesehatan dalam membangun komunikasi kesehatan. Jadi di samping dituntut untuk bagaimana merubah pengetahuan, menambah kualitas pengetahuan, juga dituntut untuk bagaimana melakukan pendampingan agar mampu melakukan perubahan perilaku.
Nah, tujuan komunikasi sebenarnya pada umumnya sama juga ya, sama saja, yaitu tidak lain adalah bagaimana membuat orang paham terhadap makna pesan yang diterima dan bagaimana memberikan dampak perubahan perilaku kepada orang. Jadi komunikasi itu akan maksimal, akan efektif ketika orang yang memberikan pesan ya mampu mengirimkan pesan kepada sasaran dan sasaran itu mampu menangkap dan memahami pesan yang diberikan serta mampu melaksanakan instruksi dari pesan-pesan itu atau mampu merubah perilaku yang didasarkan dari pesan yang telah dia terima sebelumnya. Itu adalah tujuan komunikasi. Jadi ketika komunikasi itu ditambah dengan kata kesehatan di belakangnya, berarti kita tambah saja dengan topik-topik yang berhubungan dengan kesehatan. Ya, ini bagaimana komunikan seorang promotor kesehatan mampu menyampaikan pesan secara efektif kepada halayak, kepada sasaran, sehingga pesan itu mampu diterima. Harapannya si penerima pesan mampu memahami pesan yang diberikan, ya, mampu meyakini pesan yang diberikan, serta mampu mengikuti instruksi arahan dari si pemberi pesan, mampu mengikuti keinginan dari petugas kesehatan, mampu menjalankan perintah, mampu menjalankan arahan dari seorang promotor kesehatan agar terjadi perubahan perilaku dari perilaku yang negatif yang tidak menguntungkan kesehatan berubah menjadi perilaku yang positif yang menguntungkan buat status atau peningkatan status kesehatan. Makanya untuk memaksimalkan tercapainya proses komunikasi itu, 3 pendekatan yang harus diperhatikan adalah yang pertama pendekatan saintifik, pendekatan yang ilmiah, yang secara empiris. Empiris itu adalah pendekatan yang sesuai dengan pengalaman, sudah teruji secara keilmuan, sudah teruji secara ilmu pengetahuan. Nah, untuk merubah perilaku, seorang komunikator, seorang promotor kesehatan harus mengetahui dulu ilmu-ilmu kesehatannya, ya, supaya bisa memberikan pengetahuan secara lebih ilmiah, ya, secara lebih objektif, ya. Jangan melakukan edukasi kesehatan yang topiknya kita tidak kuasai. Kita melakukan edukasi tentang adiksi gadget, kita tidak menguasai dampak psikologis dari adiksi gadget. Kita melakukan edukasi tentang manfaat aktivitas fisik, tapi kita tidak tahu secara ilmiah apa sih manfaat olahraga dalam kaitannya dengan pencegahan atau pengendalian penyakit diabetes atau penyakit serangan jantung. Ya, tentunya kita harus melakukan pendekatan pendalaman keilmuan agar materi pesan kita itu bisa lebih terpercaya, ya, karena sudah teruji secara ilmu pengetahuan. Kemudian yang kedua, pendekatan secara humanistik, ya. Nah, pendekatan secara humanistik ini lebih kepada pendekatan secara persuasif. Nah, kadang orang, ya, realitas di lapangan kadang orang ada orang yang mau berubah perilaku itu ketika kita sudah jelaskan secara ilmiah, ya. Namun terkadang kita temui di lapangan, kadang ada orang yang kita sudah menjelaskan secara ilmiah, bahkan tidak bisa berubah. Atau bahkan penjelasan kita yang kita ingin sampaikan, malah pesan itu lebih diketahui lebih dalam kepada orang yang akan menerima pesan itu. Misalnya begini, dalam perubahan perilaku merokok misalnya, kita tidak usah jauh-jauh berbicara tentang masyarakat umum, ya, yang berprofesi sebagai tukang beca atau gelandangan misalnya dan lain-lain. Kalau berbicara perilaku merokok ini bahkan dokter sekalipun, ya, itu banyak yang masih merokok. Tidak usah jauh-jauh, mahasiswa kesmas atau mahasiswa kedokteran. Kalau kita jalan-jalan ke Fakultas Kedokteran UMI atau Fakultas Kedokteran Unhas misalnya, kadang kita akan menemukan dokter-dokter residen itu, dokter-dokter kos itu yang merokok misalnya, contoh ya. Nah, itu kalau kita menggunakan pendekatan saintifik, pendekatan ilmiah dalam merubah perilakunya, kita lakukan edukasi kesehatan dengan pendekatan sains, yang ada hanyalah kita malah diceramahi balik. Kenapa? Karena mereka yang lebih tahu tentang dampak dari rokok itu sendiri
secara anatomi fisiologi, ya, dan lain-lain sebagainya. Maka pendekatan yang pertama itu tentunya tidak akan berlaku, tidak akan efektif untuk kasus yang kita cerita sekarang. Mungkin butuh pendekatan yang lain, mungkin pendekatan humanis, atau pendekatan yang tidak menggunakan landasan ilmiah empiris, namun pendekatan yang menggunakan pendekatan secara persuasif. Kita sentuh nalurinya, kita sentuh nilai-nilai kemanusiaannya. Ya, mungkin dia bisa berubah dengan hal-hal yang seperti itu. Ketiga adalah pendekatan social science. Jadi pendekatan ini gabungan antara pendekatan sains dan pendekatan humanis. Ya, di mana objek kajiannya adalah manusia itu sendiri. Jadi untuk merubah perilaku manusia, individu dan masyarakat, kita kondisikan pendekatan yang akan dilakukan. Apakah kita full pada pendekatan sains atau kita full pada pendekatan humanis ketika pendekatan sains itu tidak berhasil, atau kita memadukan antara pendekatan sains dan pendekatan humanis. Dikondisikan sesuai dengan konteks yang kita temui di lapangan. Saya rasa seperti itu pembahasan dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.